Shalom, selamat pagi anak teacher kelas 2A, 2B, dan 2C. Kembali belajar bersama teacher Uli. Nah, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen Protestan pada bab 11, yaitu rukun dan damai di lingkungan. Nah, tetapi sebelum kita pembelajaran, alangkah baiknya kita bernyanyi dan berdoa. Supaya apa, teacher? Supaya apapun yang kita pelajari, apapun yang kita kerjakan pada hari ini, semua berjalan dan diberkati oleh Tuhan. Nah, anak teacher, ikuti ya video pembelajarannya. Kita akan bernyanyi bersama-sama, yaitu Hari Ini Kurasa Bahagia. Anak-anak teacher, semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mempelajari firman-Mu. Berikanlah kami kemampuan untuk memahami dan taat melakukan kehendak-Mu. Amin. Shalom semua anak teacher. Anak teacher sudah merasa bahagia kan? Kan kita sudah bernyanyi lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Nah, berarti anak teacher harus merasa bahagia hari ini, besok, atau selamanya. Nah, sekarang kita akan mulai pelajaran kita. Buka bukunya halaman 88 bab 11, yaitu rukun dan damai di lingkungan. Nah, kita akan mulai dari uraian materinya bagian A. Rukun itu indah. Nah, anak teacher pastinya sudah tahu kan apa itu rukun. Nah, rukun itu adalah baik dan damai, tidak bertengkar, hidup bersahabat. Nah, kerukunan selalu dimulai dengan kebaikan. Kebaikan hatimu kepada teman lain akan membuatnya senang sehingga kalian dapat berteman. Dan saling mengalah dengan teman akan menghindarkan berbagai masalah. Nah, anak teacher, siapakah teman-teman yang ada di lingkunganmu? Apakah kalian berteman dengan rukun? Nah, teacher harap harus dapat berteman dengan rukun. Nah, di sini teacher akan menceritakan seorang tokoh, yaitu Abraham. Nah, pada suatu hari gembala-gembala Abraham bertengkar dengan gembala-gembala Lot. Mereka berebut air untuk ternaknya masing-masing. Sudah tahu kan siapa itu Abraham itu? Abraham adalah seorang bapak orang percaya. Abraham adalah pemimpin mereka.
Tetapi Abraham mempunyai jalan keluar yang baik. Abraham tidak ingin mereka bertengkar, maka Abraham memutuskan untuk berpisah tetapi berdampingan. Kata Abraham kepada Lot, "Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku akan ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Ini juga tertulis dalam Nats Alkitab Kejadian 13 ayat 9. Nah, setelah berpisah tempat Lot dan Abraham tetap berbuat baik kepada si Lot. Bahkan Abraham tetap menaikkan doa syafaat untuk Lot dan sekeluarganya. Nah, hidup rukun akan menjauhkan sikap egois, tetapi selalulah berusaha melakukan kebaikan. Nah, karena itu tidak mudah sehingga harus diusahakan. Sebab rukun tidak pernah ada kalau tidak ada yang berusaha rukun dengan orang lain. Nah, jadi anak teacher juga harus berusaha hidup rukun. Sekalipun susah, tetapi harus tetap diusahakan. Anak-anak teacher, sekarang kita akan lanjutkan ke bagian B pada halaman 90, rukun membawa damai. Nah, rukun membawa damai, bagaimana itu teacher? Kok bisa rukun membawa damai? Nah, maksudnya di sini kalau hidup kita sudah rukun, maka hidup kita akan terasa damai. Nah, di sini teacher akan menceritakan ada seorang tokoh di Alkitab, raja yang sangat termasyhur, raja yang baik, raja yang bijaksana. Siapa ya nama rajanya? Ya, nama rajanya adalah Raja Salomo. Nah, Raja Salomo ini adalah raja yang tampan, yang baik. Nah, tampan itu seperti apa maksudnya? Tampan itu maksudnya ganteng, tetapi bukan hanya ganteng di wajahnya, tetapi harus tampan dalam sikap, dalam perilaku. Nah, Raja Salomo ini juga raja yang kaya raya dan bergelimang harta. Raja Salomo sangat bersahabat dengan raja-raja dari kerajaan lain, anak teacher. Raja ini tidak mau mengganggu bangsa lain. Makanya kerajaan Israel hidup rukun dengan kerajaan yang lainnya. Itulah sebabnya kerajaan Israel hidup dengan damai. Nah, mencapai puncak kejayaannya pada masa Raja Salomo. Nah, berarti anak teacher, walaupun tampan, walaupun kaya raya, walaupun pintar, tetap harus bersahabat dengan temannya yang lain dan tidak boleh sombong, tetapi harus tetap hidup bersahabat, hidup dengan rukun. Nah, sekarang kita akan lanjutkan bagian yang C, menjaga kerukunan pada halaman 92. Kerukunan itu penting karena akan membuat anggota keluarga hidup dengan nyaman. Nah, keluarga yang tidak rukun akan membuat anggota keluarga merasa tidak nyaman. Nah, lingkungan adalah tempat kita bertemu dengan orang yang tidak satu keluarga dengan kita. Di sana kita dapat bertemu dengan teman-teman yang lain yang berbeda dari kita, baik dari sukunya, dari kulitnya, dari kaya miskinnya, banyak yang kita jumpai di lingkungan. Nah, agar lingkungan kita tetap damai dan harmonis, maka semua harus turut menjaga kerukunan. Nah, kira-kira anak teacher, siapa yang tahu bagaimana cara menjaga kerukunan? Ada yang tahu? Nah, cara menjaga kerukunan itu yang pertama, ikutlah bergotong royong membersihkan lingkungan sesuai kemampuanmu. Yang kedua, menolong orang lain yang membutuhkan bantuanmu. Kamu pun bisa turut menjaga kerukunan di lingkunganmu.
Nah, anak teacher, banyak tokoh Alkitab yang pernah bertengkar. Siapa ya kira-kira tokoh Alkitabnya? Nah, teacher akan menceritakan satu tokoh Alkitabnya, yaitu Yusuf. Nah, walaupun tokoh Alkitab ini bertengkar, tetapi pada akhirnya mereka berdamai lalu hidup rukun. Nah, begini ceritanya ya anak teacher. Anak-anak Yakub merancang kejahatan terhadap Yusuf. Padahal tahu nggak anak teacher siapa si Yusuf itu? Si Yusuf ini adalah adik mereka. Pada waktu mereka bertemu lagi, Yusuf sudah menjadi penguasa. Nah, ini terjadi seperti dalam mimpinya dahulu. Dia tidak membalas kejahatan kakak-kakaknya. Tetapi Yusuf malah mengampuni mereka. Bahkan Yusuf memberikan makanan dan tanah yang subur kepada saudara-saudaranya. Nah, mereka hidup rukun dan damai di tanah Goshen di Mesir. Nah, Yusuf yang menjaga agar mereka semua tetap hidup rukun. Nah, anak teacher juga baik sama abang, kakak, dan adik di rumah harus tetap hidup rukun. Sekalipun pernah bertengkar, tetapi harus berusaha tetap hidup kembali dengan rukun, supaya suasana rumahnya menjadi harmonis. Baik anak teacher, sampai di sini pembelajaran kita pada pembelajaran pendidikan agama Kristen. Teacher harap anak teacher dapat hidup dengan rukun dan harmonis di dalam keluarga. Ayo lipat tangannya dan tutup matanya, kita berdoa. Ya Bapa, kami berterima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami sudah belajar tentang hidup rukun. Ajarilah kami melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Shalom.